Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan oleh Deputi Bidang Koordinasi kepada Bapak Profesor Warsito SSI PhD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, kolega saya Pak Deputi Nahar. Kemudian yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sutoyo, Inspektur 2. Kemudian Bapak Sekjen Kemenak yang diwakili oleh Direktur GTK Madrasah Bapak Dr. Yang saya hormati Ibu AKBP Dr. Rita Wulandari Eko SIKMH dari Bareskrim Polri. Kemudian yang Persatuan Guru Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dudung Abdul Qadir, Waketum Pengurus Besar PGRI, Komisioner KPAI bidang pendidikan, dan di sini juga hadir teman-teman pimpinan tinggi dan juga hadir dengan kita Bapak Sekjen Pendidikan Tinggi Bapak Saryadi Ibu Ristek. Tentu sekalian hadirin yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang hadir secara daring, para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia dan juga Kakanwil Kemenak tadi saya ikuti, kemudian juga dari seluruh peserta yang hadir secara daring, kurang lebih saya dapat info 600 ini di sudutnya untuk BMK yang telah bergabung. Kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita semua dapat menghadiri, dapat mengikuti seminar nasional pencegahan dan penanganan pada tugas kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan kepada kami. Bapak sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, kita ikuti pemberitaan di media 2 tahun terakhir ini makin marak terjadi berita tentang viral kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Entah itu kekerasan yang sifatnya fisik, psikis, sosial, dan juga tentunya ada juga yang seksual. Tentu ini semua menjadi berita-berita yang sangat viral, baik melalui media TV, media sosial, media online yang lain, serta seluruh ataupun banyak pemberitaan-pemberitaan yang beredar melalui kiriman-kiriman pesan WhatsApp. Bapak sekalian hadirin yang berbahagia, tentu kejadian-kejadian ini kita tidak menginginkan berulang dan berulang. Kita semua yang terlibat di dalam konteks pendidikan secara umum memiliki kewajiban yang sama, sehingga sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu, semua mempunyai potensi sebagai pemicu kekerasan, baik yang sifatnya barangkali dari sisi keluarga, orang tua, kakak, adik, saudara, dari yang bersangkutan, kemudian juga lingkungan sekolah, guru, lingkungan tempat tinggal siswa, dan bahkan tentunya juga bisa dipengaruhi oleh media TV maupun media sosial yang sekarang ini aksesnya dengan mudah dapat dilakukan oleh anak-anak kita. Maka kekerasan di satuan pendidikan merupakan salah satu masalah yang akan terus kita dampingi dalam hal ini penyelesaiannya, dan ini merupakan tantangan untuk kita semua sehingga kemudian tidak terjadi lagi yang bersifat kekerasan fisik, kekerasan psikis, ataupun kekerasan seksual. Apalagi kemudian ketika pemberitaan itu
keluar melalui media sehingga menimbulkan amplifikasi yang dampaknya bahkan lebih luas, bahkan kepada yang bersangkutan mengakibatkan trauma psikis yang mengancam mempengaruhi masa depannya, termasuk juga kemudian bahkan dapat memperbesar, mengamplifikasi lingkungan sekitarnya. Dan ini tentunya dampak ini harus sama-sama kita cermati sehingga kemudian seluruh kita yang terlibat di pendidikan ini dapat menyelesaikannya dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu regulasi sudah banyak ada di Indonesia ini, baik sifatnya undang-undang terkait perlindungan anak, peraturan pemerintah khusus anak, dan juga peraturan untuk guru, dan hingga peraturan menteri yang sifatnya teknis, yang kemudian itu sudah jelas langkah-langkahnya, prosedurnya, dan seterusnya, baik itu dari Kemendikbudristek, Kemenak, maupun tentunya kementerian-kementerian lain yang terkait dengan bidang kekerasan terhadap anak serta pendidikan, yang ini semua sejatinya harus sudah mampu menuntaskan permasalahan-permasalahan tersebut. Namun faktanya kita masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan itu yang kemudian tentunya kita semua berharap mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, yang itu semua tentu menjadi harapan kita semua tumbuhnya generasi bangsa, para pemimpin masa depan, dan juga tentunya menyiapkan generasi emas di tahun emas 2045 Indonesia yang mendatang. Untuk itu tentunya kami dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memiliki tugas fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan, kami telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dan juga bahkan bertemu langsung dengan beberapa siswa yang menjadi korban ataupun keluarga. Kami sudah melakukan beberapa kali, dan juga rapat koordinasi sebelumnya dengan seluruh teman-teman juga kami lakukan. Untuk itu tentu seminar ini merupakan salah satu rangkaian dari kita semua untuk sama-sama menciptakan iklim belajar baik di sekolah, lingkungan rumah, maupun lingkungan tempat bermain anak itu kemudian menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan bahkan kita berharap lingkungan dunia maya itu juga menyenangkan. Artinya akses terhadap media-media yang terlarang bisa benar-benar kita kendalikan. Itu harapan kita. Kalau dulu Ki Hajar Dewantoro